Oke, kita lanjutkan. Oke, bisa dilanjut ya. Kemudian ada juga parameter yang harus kita nilai dari si surfaktan itu, kemampuannya dia berikatan dengan stratum corneum. Semakin tinggi kemungkinan surfaktan tersebut terikat pada stratum corneum, maka akan semakin besar juga kemungkinan mengiritasi kulitnya. Apalagi surfaktan-surfaktan yang dapat berinteraksi dengan bagian protein atau keratin kulit kita. Itu menimbulkan iritasi. Dan yang terakhir adalah efeknya terhadap pH. Jadi, kan suka dibilang ya, ada sabun pH 5, sabun pH 7 lebih mild terhadap kulit. Seperti itu. Pokoknya banyak sabun yang mengklaim pH yang menjanjikan bahwa tingkat iritasinya itu lebih kecil. Nah, sebenarnya hasil dari penelitian tidak ada hubungan yang signifikan antara nilai pH dengan laju denaturasi terhadap keratin. Laju denaturasi keratin ini mengindikasikan adanya iritasi ya. pH yang diuji itu adalah 6,7 sampai 10,1. Jadi hasilnya tidak ada hubungannya antara pH 6,7 sampai 1 terhadap laju iritasi, laju TEWL, laju denaturasi terhadap keratin. Yang ada hanyalah ketika pH-nya di atas 10, ada kemungkinan berkurangnya rigiditas lipid dan juga protein swelling yang memicu iritasi. Jadi selama pH-nya 6,7 sampai 10 itu masih aman. Nah, selain dari surfaktannya sendiri, tadi ada beberapa bahan yang bisa kita tambahkan, seperti polimer. Polimer itu biasanya dia akan mengubah feel atau perasaan ketika kita sudah menggunakan sabun tersebut. Kan ada ya sabun yang ketika kita gunakan itu seperti kasar, seperti kesat. Ada juga sabun itu yang ketika kita gunakan lembut, seperti velvet. Velvet itu seperti beludru, halus, pokoknya enak ketika kita menggunakan. Nah, biasanya itu ditambahkan polimer untuk mengubah feel-nya. Kemudian ada juga humectan. Jadi humectan itu ketika kita sudah bilas, dia tetap tertinggal di atas kulit kita sehingga kulit kita itu tetap lembab, seperti ada moisturizer-nya, ada pelembabnya. Kemudian juga ada petrolatum. Jadi petrolatum ini seperti minyak yang akan menggantikan minyak yang terbuang oleh sabun tadi. Minyaknya ini minyak yang cukup bersih sehingga dia barrier kita, kulit kita terasa lebih terjaga. Dan yang terakhir adalah fragrance atau wangian. Dia untuk meningkatkan estetika dari sabun mandinya. Kan sering ya, sabun mandi itu ada wanginya macam-macam. Dan jadi lebih relaksasi ke kitanya atau menimbulkan rasa bahagia ketika mandi. Tapi jangan lupa bahwa ada beberapa fragrance yang ketika kita gunakan berlebihan itu dapat menyebabkan kontak atau atopik dermatitis. Jadi perlu disesuaikan juga. Nah, kemudian ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika memilih cleanser atau sabun. Nah, yang pertama itu adalah sabun muka, facial cleansing. Jadi kalau misalnya di muka itu selain senyawa endogen, jadi pengotornya selain dari dalam seperti keringat tadi, dia juga ada eksogen kan, karena muka itu cenderung tidak kita tutupi ya. Jadi debu, polusi, mikroba cenderung berkumpul di situ. Jadi selain pengotor endogen, keringat dari dalam, ada juga pengotor eksogen dari luar. Nah, kemudian di muka juga kelenjar keringat itu cenderung lebih banyak dan lebih rapat di bagian muka, upper back itu di bagian punggung dan juga di bagian chest, dada. Nah, tapi
selain kelenjar keringat dan juga adanya eksogen, jangan lupa bahwa stratum corneum di muka itu cenderung lebih tipis, sehingga dia itu lebih mudah iritasi. Semakin tipis stratum corneum, nanti bisa kita klasifikasikan menjadi kulit yang sensitif. Jadi kulit sensitif itu cenderung stratum corneumnya lebih tipis. Dan jangan lupa juga bahwa di muka itu banyak sensory nerve, banyak saraf-saraf sensori yang lebih mudah untuk merasakan rasa sakit, rasa tightness, rasa tautness. Jadi kalau misalnya sakit atau ada kemerahan di muka itu cenderung lebih mudah terasa dibandingkan dengan di area lain. Facial cleansing ini ada 4, ada soap, sabun, ada exfoliating, scrub, kemudian juga ada cleansing cloth, jadi kayak ada sponge yang kalau misalnya kita oles-oleskan di muka untuk membersihkan. Ada juga astringen dan toner. Kalau yang soap tadi ya sudah kita jelaskan, isinya utamanya adalah surfaktan. Dia untuk membersihkan senyawa endogen dan eksogennya. Nah, untuk yang adolescent, untuk masih yang anak-anak atau acne prone, itu harus ada pertimbangan khusus. Kalau bisa pakai cleansernya yang mild. Jadi jangan menggunakan sabun yang isinya surfaktan anionik atau kationik, tapi gunakan sabun yang isinya non-ionik. Dan juga gunakan air hangat, karena nanti lebih calming, lebih reda ke kulit wajahnya. Kemudian exfoliate. Exfoliate itu ada yang physical, ada yang juga yang chemical. Jadi intinya dia boleh mengeksfoliasi bagian luar kulit, tapi jangan berlebihan. Efektivitasnya tergantung dari konsentrasinya dan juga sifatnya. Kemudian ada cleansing cloth atau sponge. Dia ada yang bentuknya basah, ada yang bentuknya kering. Intinya dia itu sponge ataupun seperti cloth. Cloth itu kain yang yang isinya itu ada zat aktifnya. Zat aktif ini maksudnya surfaktannya yang akan aktif ketika dia terbasahi. Dia juga bisa ditambahkan petrolatum untuk meningkatkan hidrasi kulit. Dia tujuannya untuk eksfoliasi juga. Dan yang terakhir adalah astringen atau toner. Jadi astringen atau toner itu sebenarnya dia masuk ke salah satu double cleansing juga. Jadi untuk menghilangkan residu sabun ataupun oil yang masih tersisa setelah kita cuci muka. Isinya ada air, alkohol, propilen glikol. Dia bisa menambah tingkat kekeringan pada kulit dan menimbulkan tight feeling. Jadi kayak kulitnya ketarik setelah menggunakan astringen dan toner itu. Dia juga bisa meningkatkan iritasi. Bisa karena zat aktif dari astringen dan tonernya, bisa juga dari kandungan alkoholnya. Nah, kalau misalnya kulitnya kulit sensitif, cari yang tidak ada alkoholnya, tapi diganti dengan propilen glikol, karena dia lebih mild, lebih rendah kadar iritasinya. Nah, jadi jangan lupa kalau habis cuci muka, terus misalnya ditambah eksfoliasi, ditambah lagi astringen, jangan lupa berarti si mukanya langsung ditambahkan skincare lagi yang meningkatkan kelembapan. Karena di soap ini menggunakan sabun kadar minyaknya sudah berkurang, eksfoliasi stratum corneumnya diabrasif, dan astringen dihilangkan lagi kadar lemaknya. Ini nggak usah. Kemudian saya lihat di RPS itu ada ini juga ya, harusnya ada tentang shaving, tentang skincare kalau kita melakukan pencukuran. Itu secara umum ada 2 sistemnya, ada yang depilatory. Jadi depilatory itu dia seperti agen kimia untuk menghilangkan rambut di permukaan kulit kita. Nah, tapi depilatory ini bukan seperti pisau cukur. Kalau pisau cukur kan fisik ya, secara fisik kita menghilangkan rambutnya. Kalau depilatory ini secara kimia, jadi
bentuknya bisa krim, bisa gel. Nanti cukup dioleskan di permukaan yang akan kita hilangkan kulitnya, yang akan kita hilangkan rambutnya. Nanti si rambut itu akan terlepas dengan sendirinya. Caranya adalah dia dengan melarutkan keratin. Jadi ketika keratinnya itu terlarut oleh si depilatori ini, si rambutnya bisa terlepas karena keratin ini merupakan protein yang memberikan kekuatan pada rambut. Bentuknya bisa tadi gel, lotion, atau krim. Isinya biasanya tioglikolat dan sulfida. Dan yang kedua adalah shaving cream. Jadi krim kalau misalnya kita mau mencukur, kalau kayak misalnya bapak-bapak gitu kan, mencukur jenggot, dia suka pakai krim dulu kan. Nah itu yang kita sebut dengan shaving cream. Jadi intinya dia bentuknya bisa aerosol, bisa juga gel, yang menghasilkan busa ketika digosok di kulit. Intinya mekanismenya dia hanya melubrikasi, jadi melicinkan kulit sehingga si pisau cukurnya bisa bekerja secara efektif tanpa melukai kulit kita. Bahannya bisa macam-macam, ada yang dari bahan alam, botanikal, ada dimetikon, isobutan, propan, dan lain-lain. Tinggal disesuaikan dengan kondisi kulitnya dan ingin perlindungannya yang seperti apa. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Ada yang kurang paham? Oke, satu orang boleh tolong sebutkan apa sih kira-kira pertimbangan dalam kita memilih pembersih? Sabun ya maksudnya, pembersih itu. Ada yang bisa sebutkan? Hazim, masuk Hazim. Oke, Hazim tidak masuk. Yang lain, ada yang mau bantu? Cek, terdengarkah? Boleh tolong on cam semuanya? Oke, yang lain? Oke, hanya Inka kah yang masuk? Oke, Riama.
Oke, ada yang mau sebutkan? Tadi gimana sih caranya kita memilih sabun yang baik untuk diri kita? Yang mau jawab? Ibu, saya mencoba untuk menjawab. Selain Aisyah? Ibu, saya ingin mencoba menjawab. Boleh. Pertama kita itu harus melihat dari tipe kulitnya kita. Semisal kulit kita itu kering, sebaiknya pilih sabun dengan kandungan pelembab di dalamnya. Kemudian dari aktivitas kita juga dilihat, Bu. Semisal aktivitas kita sehari-hari juga di luar ruangan kayak gitu, Bu, perlu perhatian yang lebih juga, seperti dalam pemilihan sabun juga diperlukan pelembab juga kayak gitu, Bu. Terus juga seperti yang tadi dijawab oleh teman saya, yang diperhatikan pH juga kayak gitu, Bu, dalam pemilihan sabun. Oke, terima kasih Suatana Sana. Oke, kemudian ada yang mau coba jelaskan beberapa tipe surfaktan yang biasa digunakan untuk sabun? Silahkan. Oke, Febri Sitepu hadir. Oke, boleh tolong sebutkan beberapa tipe surfaktannya? Belum di-unmute. Halo Ibu. Jenis surfaktan ada alkali benzen sulfonat, ada kokamideda, ada alkani sulfonat, sama udah 3 itu, Bu. Oke, ada yang mau koreksi? Ada yang mau mengkoreksi? Boleh siapapun. Oke, nanti tolong dilihat lagi ya. Tipe surfaktan ada 4 ya. Anionik, kationik, non-ionik, dan amfoterik. Masing-masing nanti akan menentukan derajat iritasinya terhadap kulit kita. Oke, satu lagi pertanyaan. Ada yang tahu bedanya depilatory dan shaving cream? Silakan, siapa yang raise? Ibu, saya izin menjawab. Boleh, silakan. Untuk yang depilatory merupakan agen kimia yang digunakan untuk menghilangkan rambut yang ada di kulit kita, yaitu dengan cara melarutkan keratin sehingga rambutnya akan terlepas. Kemudian yang shaving cream
yaitu bekerja dengan cara melincinkan kulit sehingga bekerja efektif dan tidak melukai kulit kita. Contoh sediaannya yaitu aerosol dan gel. Oke, terima kasih ini Kak ya. Berarti benar ya. Jadi kalau depilatori itu dia menghilangkan rambutnya secara chemical dengan cara melarutkan keratin sehingga kekuatan rambutnya itu akan hilang karena keratinnya terlarut sehingga nanti unwanted hair atau rambut yang ingin kita hilangkan itu bisa terlepas. Sedangkan kalau shaving cream dia itu hanya bersifat sebagai lubrikan. Jadi dia memberikan perlindungan terhadap kulit kita agar kulit kita lebih licin sehingga nanti si razornya, si alat cukurnya itu tidak melukai kulit kita. Jadi kalau shaving cream kita gunakan untuk menghilangkan rambut secara fisik ya, secara fisikal. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan pertemuan hari ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih untuk yang presentasi dan menjawab. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu.